Menjelang pengesahan rancangan KUHP di rapat paripurna DPR RI, Ketua Komisi 3 Habibur Rahman membacakan 4 hoax yang berada di media sosial. Bapak dan Ibu, terkait adanya hoax atau berita bohong yang beredar sangat masif ini ya di media di sosial media, yang intinya menyebutkan 4 hal ya. Intinya kalau RUU KUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Yang pertama, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya, bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHP. Tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan, semua bentuk pemblokiran tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan izin hakim, ketua pengadilan. Yang ketiga, hoaxnya disebutkan polisi bisa mengambil HP, laptop dan data elektronikmu. Menurut pasal 44 KUHP baru yang akan kita sahkan ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin ketua pengadilan negeri. Jadi tidak benar. Lalu hoax yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Hal ini juga tidak benar ya, bahwa menurut pasal 93 dan pasal 99 KUHP baru, penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan minimal 2 alat bukti ya. Sementara penahanan nanti kita jelaskan diatur lebih rinci. Oke. Selanjutnya, kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat. Apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Kenapa sampai muncul hoax? Maidina Rahmawati dari ICJR mengatakan tuduhan hoax itu juga sejalan dengan susahnya mendapatkan akses terhadap draft. Mereka mempertanyakan klaim Habibur Rahman terkait komunikasi yang dilakukan menjelang pengesahan RUU KUHP pada pembicaraan tingkat 1 pada Kamis pekan lalu. Perwakilan koalisi Arif Maulana mengatakan Koalisi Pembaruan KUHP maupun YLBHI tidak pernah berkomunikasi dengan DPR dan pemerintah sepanjang rapat panitia kerja RUU tersebut pada 12 hingga 13 November lalu. Surat masukan kami tertanggal 2 Oktober saja tidak dijawab hingga saat ini. Jadi, komunikasi seperti apa yang diklaim Habibur Rahman? Tanya Arif seperti dikutip Tempo. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP merupakan pedoman mengatur tata cara para penegak hukum dari polisi sampai jaksa dalam melaksanakan kewenangannya. Keberadaan RUU KUHP yang baru disahkan dan berlaku 26 Januari mendatang untuk menjawab kritik masyarakat atas penegakan hukum di negeri ini. Tapi alih-alih mewujudkan penegakan hukum, KUHP dapat merebut paksa kemerdekaan diri dengan pasal-pasal yang bermasalah. Di pasal 16, koalisi menyoroti bagaimana DPR dan pemerintah menyertakan elemen pembelian terselubung serta pengiriman di bawah pengawasan ke dalam metode penyelidikan. Sebelumnya itu hanya dipakai untuk tindak pidana khusus narkotika serta menjadi kewenangan penyidikan. Kini keduanya bisa dipraktekkan ke semua jenis tindak pidana dan berpotensi membuka penjebakan oleh aparat penegak hukum guna menciptakan tindak pidana lantaran sifatnya tidak diawasi hakim. Kritik yang mencolok terkait pasal 74A bahwa kesepakatan damai pelaku dan korban dapat dilaksanakan pada tahap penyelidikan. Bagaimana mungkin belum ada tindak pidana namun sudah ada subjek pelaku dan korban. Selain itu, hasil kesepakatan damai yang ditetapkan pengadilan hanya surat penghentian penyidikan. Sedangkan
penghentian penyelidikan sama sekali tidak dilaporkan ke otoritas manapun. Ini yang menjadi ruang gelap di penyelidikan. Pada pasal 7 dan 8 disebutkan semua PPNS dan penyidik khusus berada di bawah koordinasi polisi, menjadikan Polri lembaga superpower dengan kontrol sangat besar. Padahal selama ini Polri mengakui bahwa penegakan hukum masih menjadi rapor merah.